Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Barka dari Prodi PAI kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang bertemakan Cinta Al-Quran. RPP tersebut dianjurkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Pembelajaran Quran dan Hadis dan diampu oleh dosen Dr. Syarifah Gustiawati MEI. Baik, yang pertama yaitu satuan pendidikannya yaitu ada pada tingkat MTS atau SMP, dan mata pelajaran atau ruang lingkupnya ada pada Al-Quran dan Hadis. Dan di sini kelas yang dipakai yaitu kelas 7 atau kelas 1. Nah, di sini ada standar kompetensi dasar, tahap berpikir, indikator pencapaian materi, tahap berpikir, materi pokok. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensinya. Nah, standar kompetensinya yaitu memahami isi kandungan Al-Quran serta meyakini dengan mencintai Al-Quran dan hadis hidup akan terarah. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Dan yang kedua, menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah serta hadis terkait. Dan yang ketiga, memahami isi kandungan surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah serta hadis yang terkait tentang menuntut ilmu. Nah, tahapan berpikirnya yaitu yang pertama yaitu pada tahapan C1, dan yang kedua pada tahapan C2, dan yang ketiga pada tahapan C3. Dan indikator pencapaian materinya yang pertama, peserta didik dapat menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah serta hadis yang terkait. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan arti surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah serta hadis tentang menuntut ilmu. Dan yang kelima yaitu tahapan berpikirnya, yaitu tahapan berpikir yang pertama yaitu pada tahapan C1, dan tahapan berpikir yang kedua yaitu C2, dan tahapan berpikir yang ketiga yaitu C3. Adapun materi pokoknya yaitu mempelajari dan mengamalkan perilaku cinta Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya yaitu metode yang dipakai yaitu ada metode diskusi, drill, dan demonstrasi. Adapun alat pembelajaran atau media yang dipakai yaitu yang pertama medianya ya ada video pembelajaran, dan yang kedua CD pembelajaran tajwid interaktif. Dan yang kedua yaitu alatnya. Apa saja? Yang pertama komputer, LCD, proyektor, kartu berpasangan. Dan metode pendekatan yang dipakai itu metode pendekatan scientific, dan evaluasinya yaitu praktek dan post test. Alokasi yang dipakai yaitu 40 menit 2 kali tatap muka. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi cara mencintai Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan berlatih cara mencintai Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya yaitu materi pembelajarannya. Yang pertama, hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah. Dan yang kedua, arti surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah. Dan model dan selanjutnya itu model dan metode pembelajarannya. Yang pertama, contextual teaching and learning dan direct instruction. Dan selanjutnya yaitu sumber pembelajaran dan bahan ajar. Yang pertama sumber pembelajaran. Yang pertama ada mushaf Al-Quran, pokok-pokok ilmu tajwid, dan buku pelajaran MTS. Dan yang kedua, media pembelajarannya yaitu ada video pembelajaran dan CD pembelajaran tajwid interaktif. Selanjutnya alat dan bahan-bahannya yaitu komputer, LCD proyektor, dan kartu berpasangan. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran atau langkah pembelajaran. Nah, pada pertemuan pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan hikmat. Dan yang kedua yaitu guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran, surah atau ayat pilihan. Nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya, yaitu surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah. Nah,
Yang di sini ada tahapan, fase, aktivitas, yaitu ada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Dan di sini ada juga alokasi waktunya. Nah, yang pertama yaitu tahapan pendahuluan. Nah, pada fasenya yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Adapun aktivitasnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya mengetahui cinta Al-Quran, dan siswa memerhatikan dan memberikan respon. Ini dialokasikan waktu 15 menit, dan selanjutnya yaitu bagian inti yaitu mengamati. Nah, di sini guru mengamati LCD dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Imran ayat 33 dari Imam Masjidil Haram tentang bacaan dan tulisan sambil mengevaluasi bacaannya. Nah, siswa mencatat hasil pengamatan terhadap hal-hal penting dari kekurangan bacaannya dibandingkan tayangan LCD. Dan selanjutnya itu menanya. Guru melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok dan guru tentang hal-hal yang belum jelas dari pengamatan terhadap tayangan LCD. Nah, siswa di sini dituntut untuk berkumpul dalam kelompoknya dan perwakilan kelompok tersebut maju untuk mendapat bahan diskusi. Nah, di sini dialokasikan waktu 10 menit. Dan tahapan penutupnya yaitu fase penutup. Nah, yaitu menutup pertemuan dengan berdoa dan salam. Guru di bawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi dan siswa bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu penilaian. Di sini ada penilaian dari sikap spiritual, dan yang dinilai yaitu dari meyakini bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah wajib, dan yang kedua yaitu meyakini bahwa mempelajari dan mencintai Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yaitu penilaian dari sikap sosial atau kelompok. Di sini memakai teknik penilaian antar teman dan bentuk instrumennya yaitu skala sikap. Nah, di sini yaitu penilaiannya dari sikap yang dinilai yaitu suka mengajarkan cinta Al-Quran kepada temannya. Dan yang kedua tidak membeda-bedakan pergaulan dengan dasar kepandaian. Dan yang ketiga selalu menjaga kebersihan peralatan sekolah. Yang keempat selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Adapun penilaian dari segi pengetahuannya yaitu siswa dituntut untuk mengartikan surah Ar-Rahman ayat 33 dengan benar. Dan yang kedua, siswa mengartikan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar. Dan yang ketiga yaitu siswa mengartikan salah satu hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, indikatornya yaitu siswa dapat mengartikan Quran surah Ar-Rahman tersebut dan dapat mengartikan juga Quran surah Al-Mujadalah, dan siswa dapat mengartikan salah satu hadis yang diberikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini penilaiannya yaitu kredit skornya apabila sangat setuju yaitu mendapatkan nilai 4. Apabila setuju mendapatkan nilai 3. Apabila ragu-ragu mendapatkan nilai 2. Apabila tidak setuju mendapatkan nilai 1. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf sebelumnya apabila masih banyak kekurangan atau banyak yang belum sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.